Oke, banyak sekali pertimbangan yang sudah saya pertimbangkan ya teman-teman. Jadi untuk pohon di depan kita ini akan kita nol lagi ya. Kita nol ulang karena memang menurut saya pribadi eh, kalau seperti ini kurang enak ya teman-teman untuk hasilnya, dan saya lebih memilih nanti untuk kedepannya pohon ini menjadi lebih baik. Jadi akan saya lakukan pengenolan ulang ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sebenarnya tidak masalah ya teman-teman dengan jarak ruas seperti ini. Kalau dia pohonnya eh, mau langsung dijadikan ya, itu bisa kita upayakan di sini nanti kita buat semi mahkota ya. Cuman karena untuk pohon ini proyeksi kita menjadi bahasanya bisa dikasih semi informal nanti. Nanti mungkin akan kita nolkan di sini ya teman-teman. Kita nolkan di sini, dan ada beberapa cabang yang menurut saya pribadi itu terlalu besar dan mencolok ke depan. Seperti yang di depan ini ya teman-teman, ini. Terus ini ya, ini nanti akan kita nol ulang lagi semua ya teman-teman. Nah, seperti apa untuk detailnya nanti akan langsung kita bongkar juga ya, dan kita pindahkan di pot yang agak sedikit lebih lebar ya, supaya terlihat lebih enak untuk hasilnya nanti. Oke, seperti apa untuk bahannya? Seperti biasa saya minta pajaknya dulu di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Dan ini nanti akan kita coba jelaskan lebih detail ya, teman-teman. Oke, sambil kita buka-buka dulu ya untuk kawatnya ya, teman-teman. Nah, untuk pohon ini kenapa saya akan nol ya? Yang pertama, pertimbangan kita ruasnya itu dia kurang tepat ya, atau tata letak ruasnya itu kurang pendek, sedangkan proporsi yang akan kita gunakan itu mungkin sebatas ini saja ya. Kalau dia seperti ini apakah bisa dan apakah bagus? Bagus-bagus saja, bagus-bagus saja dan sah-sah saja ya. Cuman kalau saya pribadi lebih memilih ya, dan saya lebih seneng itu yang ruasnya itu lebih pendek ya teman-teman. Kita sambil buka-bukai semua untuk kawatnya, dan kita akan nol lagi ya. Dan untuk di cabang kedua ini terlalu bahasanya ini terlalu ke depan sekali ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih ya, bagian ini juga akan kita buka semua. Kita akan nol lagi ya teman-teman. Tidak apa-apa kita mundur supaya lebih kedepannya itu ketika kita jual nanti kedepannya lebih memiliki harga ekonomis yang cukup lumayan tinggi ya. Karena sayangnya teman-teman, kita sudah lama memprogram, terus hasilnya juga nggak maksimal, kita sendiri nanti yang eh, ibarat katanya itu ya, kalau rugi itu tidak ya, karena penikmat bonsai itu tidak dipatok juga untuk di harga ya. Cuman ya kita tidak bisa memungkiri, apalagi kita program untuk budidaya, untuk kita konteskan juga, ataupun kita eh, pengen menjadi harga jual yang cukup lumayan tinggi. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan untuk memilih tunas ruas, itu harus benar-benar kita pertimbangkan dari sekarang ya. Kita lebih baik mundur satu langkah seperti ini, dan nanti kedepannya juga pohonnya juga bisa lebih mempunyai nilai yang lumayan lah ya teman-teman ya. Tuh. Mungkin kalau kita jual ya seperti ini itu ya mungkin sekitar harga-harga 2 jutaan ya. Cuman ketika nanti saya nol ulang, kita maksimalkan, itu nanti lebih jos ya teman-teman, hasilnya juga insya Allah lebih maksimal lah ya. Dan kita juga puas kalau kita jual dengan harga yang lumayan ya, dan sesuai dengan pohonnya ya teman-teman. Oke, ini untuk jenisnya anting putri berbatang putih daun panjang ya teman-teman. Apakah pertumbuhannya sama? Kalau di tempat saya itu sama ya, mau batang hitam mau batang putih pertumbuhannya sama ya teman-teman. Mau batang putih mau batang hitam itu kalau kita programnya bagus, hasilnya juga atau
eh, bisa maksimal lah ya. Ini kita nol dulu di bagian yang di depan ini ya teman-teman. Untuk sementara waktu kita nol dulu di sini. Mungkin kita bisa pakai, coba kita lihat dulu. Kita bisa pakai tunas yang di depannya ini ya. Oke, kita coba lihat lagi. Kita coba lihat ya, ini bisa dipakai apa enggak nih. Kalau memang tidak perlu kita pakai, nanti kita buang ya. Ini tata letaknya di atas dan di bawah ya teman-teman. Oke, kita buang juga, kita nol ya. Ini kita nol dulu. Kita cari titik tumbuh yang lebih bagus ya. Terus bagian yang di sini sementara waktu juga boleh kita nol lagi ya. Oke. Apa tidak sayang mas? Kita lebih sayang kalau hasilnya nggak maksimal nanti ya teman-teman. Lebih sayang kalau hasilnya nggak maksimal. Kita buka dulu. Pertimbangan saya itu tadi ya teman-teman, supaya hasilnya lebih maksimal untuk kedepannya ya. Jika teman-teman mau ada pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar atau nanti bisa langsung ke WhatsApp saya ya. Bagi teman-teman yang mau nyari bahan-bahan juga, kita masih ready banyak ya teman-teman. Ini ada tunas, mata tunas ya. Ada mata tunas, ini kita press pendekkan lagi ya. Kita pakai yang di belakangnya ya teman-teman. Mungkin hasilnya nanti membagongkan ya, atau kita benar-benar habiskan ya. Cuman ya tidak apa-apa ya teman-teman, daripada kita biarkan, lebih baik kita sikat dari sekarang ya. Oke, ini coba kita lihat pakai enggak nih. Kita lepas dulu semua ya. Setelah itu nanti bisa kita pindahkan ya teman-teman untuk pohonnya. Kita bisa pendekkan lagi nih sementara waktu.
Oke, ini kita bisa lepas juga. Untuk program seperti ini dan pengenalan seperti ini, teman-teman juga harus bisa paham ya. Jadi ketika kita mau mengenal tujuan kita itu dia sudah tahu ya teman-teman. Harus mempunyai tujuan ya, jangan asal-asal ngenol juga ya teman-teman. Kenapa Mas Bondes langsung sikat-sikat aja karena udah biasa ya menghadapi pohon-pohon yang seperti ini. Oke, sudah ya. Sekarang bagian yang di cabang pertamanya. Ini saya lihat sepertinya mata tunas ya. Semoga aja nanti tumbuh di situ ya teman-teman. Kalaupun dia tidak tumbuh nanti bisa kita pakai yang ini untuk terusan ke cabang pertamanya ya. Kalau sudah tahu dan sudah yakin nggak usah ragu ya teman-teman. Langsung aja ya. Oke, kita buka dulu. Kita langsung nol saja ya teman-teman. Kita habiskan. Nah, biasanya ya. Ini kita bicara biasanya ya. Ketika di sini ada mata tunas ya, terus di sini tidak kita kurangi juga, itu biasanya nutrisi dia berpindah ke sini ya, bukan ke sini ya, yang kita ingin upayakan mata tunas itu keluar ya. Jadi yang di sini juga harus kita nol ya teman-teman. Oke, sudah ya. Tinggal kita pindahkan ya teman-teman. Nah, untuk hasil sementaranya ya. Kita nol lagi, kita mundurin lagi. Nanti untuk cabang kedua kita pakai yang di sini ya, yang kita besarkan ya teman-teman. Kita buka dulu. Oke, kita tambahkan dulu untuk pupuknya ya teman-teman, supaya lebih ngejos, lebih mantap lagi. Yang tadi untuk lapisan yang pertama sudah kita tambahi ya untuk pupuknya ya, cuman ini kita tambahi lagi untuk atasnya ya teman-teman. Wah, biar menyala pokoknya. Cuman ya hati-hati, jangan terlalu subur ya. Oke, sudah. Kita akan coba siram dulu sedikit ya. Oke, sip ya.
kelihatan ya teman-teman. Tinggal kita tambahi medianya ya. Ini medianya media bekas yang lama ya. Oke, sip. Sudah cukup, tinggal kita siram lagi ya. Oke, sip. Nah, untuk sementara waktu kita tutup dulu supaya lebih cepat dia suburnya. Dan untuk hasil sementaranya seperti ini ya tadi ya teman-teman. Sudah kita sepilkan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Tetap semangat. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.